Selamat datang di channel YouTube Dapur Sanel-Nel. Di sini aku pakai 1 batang daun bawang. Untuk memudahkan pas ngepotongnya, jadi ini aku belah jadi beberapa bagian. Jadi motongnya sekaligus. Kita potong daun bawangnya kecil-kecil. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sebagai bahan tambahan, aku tambahin 6 buah bakso. Terserah teman-teman boleh pakai bakso apa aja, bakso ikan, bakso sapi, atau bakso ayam. Sesuai selera teman-teman aja. Untuk baksonya kita iris tipis. Bakso dan daun bawang yang sudah kita potong, kita masukkan ke wadah. Ini aku siapkan 15 cabai rawit, aku mau chopper. Nah, segini kita masukkan. Ini optional ya, boleh dikasih cabai atau tidak sesuai selera teman-teman. Tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Untuk rasanya aku kasih kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuknya kurang lebih setengah sendok makan. Tambahkan setengah sendok makan garam. Untuk telurnya aku pakai 2 buah telur, kita pecahkan. Selanjutnya kita aduk rata sampai benar-benar tercampur rata. Siapkan kulit lumpia. Kemudian kita taruh di atasnya
beberapa sendok atau sesuai selera teman-teman di atas kulit lumpia. Buat teman-teman yang mau dijual lagi, bisa disesuaikan aja takarannya agar lebih untung. Sebagai perekatnya, aku pakai tepung terigu yang dicampur dengan air. Kemudian kita lipat. Lakukan sampai selesai ya, sampai telur dan lumpianya itu habis. Nah, ini martabak yang sudah dilipat seperti ini. Kemudian kita goreng martabaknya. Kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu kecoklatan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Nah, ini dia martabaknya sudah jadi, siap dihidangkan dengan saus sambal atau cabai sesuai selera teman-teman. Ini yang aku pakai 2 pisang raja. Kita kupas pisangnya. Selanjutnya kita haluskan menggunakan garpu. Siapkan kulit lumpia secukupnya aja. Ini pisang yang tadi sudah kita haluskan. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Buat teman-teman yang suka manis bisa ditambahin lagi gula pasirnya. Kalau teman-teman gak suka terlalu manis bisa dikurangin sesuai selera teman-teman aja. Selanjutnya kita lumatkan atau kita campur rata. Siapkan kulit lumpianya. Ini tuh cocok banget untuk dijual lagi atau buat cemilan. Bisa juga dijual dengan seribuan. Untuk bentuk yang pertama aku mau gulung aja. Ini aku kasih kurang lebih 1 sendok. Buat teman-teman yang mau dijual lagi bisa disesuaikan aja isinya. Jadi bisa lebih untung kalau misal disesuaikan dengan isinya sama kulit lumpianya. Ini aku mau tinggal gulung aja. Untuk perekatnya aku pakai larutan tepung terigu dan air aja cukup sampai teksturnya itu kental. Nah, untuk perekatnya kita oleskan terakhir. Kemudian kita gulung. Ini untuk bentuk yang pertama. Untuk yang kedua, ini aku mau lipat, caranya beda.
Jadi sesuai selera teman-teman ya untuk cara melipatnya. Dilipat seperti martabak mini. Jadi ini bentuk segi 4 seperti ini. Kemudian kita rapatkan menggunakan lem dari tepung terigu. Lakukan sampai selesai ya. Jika udah, langsung aja kita goreng. Goreng di minyak yang panas, goreng sampai warnanya itu kecoklatan, jangan lupa dibalik ya. Nah, ini yang sudah jadi. Ini kayak gini aja juga udah enak, teman-teman. Kalau misal mau dijual lagi biar lebih menarik, di atasnya bisa dikasih topping keju, glaze atau yang lainnya sesuai selera teman-teman. Di sini aku pakai 1/4 kilogram kentang. Sesuai selera teman-teman boleh ditambahin. Kita kupas kentangnya. Siapkan wadah. Ini wadahnya aku kasih air ya, jadi nanti kentang yang udah dikupas kita taruh di air. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Jika semua kentang sudah dikupas, kita potong. Untuk memotongnya seperti ini. Nggak perlu terlalu tipis atau terlalu tebal ya, yang sedang aja. Kemudian kita potong membentuk stik seperti ini. Kentang yang sudah dipotong kita cuci dulu, kemudian kita rendam di air. Ini tujuannya biar kentangnya itu hilang getahnya. Jika kentang sudah direndam kurang lebih 20-30 menit, kita siapkan air. Kemudian tambahkan 1 sendok makan garam. Tunggu sampai mendidih. Jika udah mendidih, kita tambahkan kentang yang tadi sudah kita rendam. Kita rebus kurang lebih 3 menit aja cukup. Nah, ini kentang yang sudah direbus, kemudian kita tiriskan. Kentang yang sudah direbus, kita tambahkan tepung maizena. Ini tujuannya biar kentangnya itu renyah. Kita aduk rata. Ini kentang yang sudah dilumuri dengan tepung maizena. Teman-teman boleh disimpan di kulkas. Bisa juga jadi ide jualan. Jadi ini tuh dijadiin frozen food. Ini kalau taruh di freezer ini bisa awet kurang lebih 1 bulan. Kalau di kulkas biasa 1-2 hari. Jadi kalau misalkan mau dimakan tinggal digoreng aja. Kita goreng kentangnya. Goreng sampai warnanya itu kecoklatan. Tips biar kentangnya itu renyah awet, ini gorengnya itu 2 kali. Jadi ini diangkat, ditiriskan, kemudian digoreng lagi 2 kali. Ini tuh bakalan crispy dan tahan lama. Nah, ini dia kentang gorengnya sudah jadi. Untuk rasanya aku kasih kaldu bubuk.
Teman-teman boleh pakai rasa lain sesuai selera teman-teman aja. Selagi panas kita kasih bumbunya ya, kita ratakan seperti ini. Ini tuh enak, renyah banget. Cocok untuk cemilan atau ide jualan, bisa juga dijadiin frozen food. Terima kasih ya sudah menonton video ini, selamat mencoba. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.